Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian melaksanakan semua perintah Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian meninggalkan maksiat kepada Allah di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, kita semuanya telah mendengarkan dan telah mungkin juga merasakan bagaimana kehebohan virus corona yang disebut-sebut pada hari-hari seperti ini. Seorang muslim yang bijak dalam menghadapi segala kondisi, dia sudah punya pegangan yang kuat, punya pedoman yang sangat berharga, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya menghadapi virus corona, namun yang semisal dengannya, dan itu tidak akan mungkin berhenti. Namanya dunia darul ibtila, tempat ujian. Maka bagaimana sikap seorang muslim menghadapi situasi seperti ini? Yang pertama, seorang muslim harus banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya Rabbul Alamin yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang memiliki alam semesta. Seorang muslim yang bijak, dia tidak berharap kecuali kepada Allah. Dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul bertawakal hatinya kepada Allah dikala suasana sikon apapun yang ada di atas muka bumi ini. Apapun yang terjadi, hatinya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang ciri orang yang mukmin yang sejati, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang mukmin yang sejati adalah orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Jika disebutkan nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Itu bergantung dalam segala sikon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kepada yang maha hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah mati. Dan Allah berjanji, "Wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya, Allah akan melindunginya, Allah akan menjaganya. Seperti yang juga tercantum dalam keutamaan
zikir keluar dari rumah. Kata Rasulullah SAW, idza kharaja rajulu min manzilihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kata Rasul, apabila seseorang itu keluar dari rumahnya kemudian membaca zikir bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan menyebut nama Allah, dengan minta tolong kepada Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kata Allah, faqad hudita, engkau telah mendapatkan petunjuk, wa wukita, engkau telah mendapatkan perlindungan, wa kufita, engkau telah mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang yang bertawakal kepada Allah. Allah akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya, di antaranya seperti virus-virus tadi. Sekali lagi, karena memang semua ini hanyalah milik Allah. Allah yang mengatur segalanya. Allah yang bisa mengentaskan segala musibah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang mentakdirkan semuanya ini, maka gantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasul mengatakan, wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfauka bi syai'in lam yanfauka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul, atau kalau kita mau katakan seandainya seluruh virus berkumpul untuk memberikan manfaat atau memadaratkan, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat ataupun madarat kecuali dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim sejati hatinya senantiasa bergantung hanya kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah. Wala takhafu wa khafuni, jangan takut kepada mereka namun takutlah kepada Allah. Demikian pula tidak berharap kecuali kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, kepada Rabbmu hendaklah engkau berharap. Yang kedua, ma'asal muslimin, dalam menghadapi semua kondisi, seorang muslim selayaknya untuk menjalankan sabda Rasulullah SAW, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Dengan apa kita menjaga Allah? Yaitu menjaga agamanya, dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya dengan ikhlas dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Harus kita yakini kalau kita sudah menjaga agama Allah, Allah pasti menjaga kita. Karena Allah la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Rasul bersabda, ihfadillaha yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, yaitu jagalah agama Allah dengan mempelajarinya, mengamalkannya, berpegang teguh dengannya, Allah pasti akan menjagamu. Jagalah Allah, kata Rasul, yaitu dengan tadi menjaga agamanya, dengan menjaga perintah-perintahnya, dengan kita melaksanakannya, menjaga larangannya, dengan kita meninggalkannya. Janji Allah, tajidhu tujahak, pasti Allah senantiasa akan ada di hadapanmu, senantiasa menolongmu di segala keadaan, terutama di kala keadaan yang sangat genting yang kita butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin, di dalam Islam kita diajarkan untuk berusaha. Tawakal wajib, cuma harus tetap diiringi dengan usaha. Karena dalam dunia ini ada hukum sebab akibat. Orang tidak akan mungkin kenyang tanpa makan, tidak akan mungkin pandai tanpa belajar. Itu hukum sunnatullah. Makanya dalam Islam diajarkan untuk menjaga kesehatan, tidak terserang penyakit. Islam juga mengajarkan berbagai macam kiat-kiat tersebut, entah lewat zikir tadi atau lewat hal-hal yang memang Rasul telah sabdakan. Salah satu contohnya kata Rasul, man istabaha bisab'i tamaratin ajwa la yadurruhu dalikal yaum summun wala sihrun. Kata Rasul SAW, ini diantara pencegahan dari segala penyakit sesuai dengan ajaran Rasul.
Kata Rasul, barang siapa yang pagi hari sarapan 7 buah kurma. Ada sebagian mengatakan kurma ajwa, kurma khusus yang dinamakan kurma Nabi, atau sebagian ulama mengatakan semua kurma. Barang siapa yang sarapan pagi hari 7 buah kurma, maka kata Rasul tidak akan ditimpa sumun, racun ataupun sihir pada hari tersebut. Demikian pula dengan kita banyak berzikir ala Rasul, sesuai dengan tuntunan Rasul. Contohnya zikir pagi dan petang. Kita diajarkan Rasulullah SAW zikir Bismillahilladzi la yadurruhu masmi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan minta tolong kepada Allah yang dengan namanya tidak akan mungkin ada yang bisa mencelakakan kita di langit maupun di bumi. Kata Rasul, kalau orang itu membaca zikir tadi pagi dan petang hari, insya Allah dia akan selamat dari semua mara bahaya, entah dari manusia, gangguan jin, ataupun dari virus, bakteri. Ini sekali lagi kalau kita melaksanakannya ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Yang penting kita berusaha. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah, dan tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, bersemangatlah untuk menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Ini tugas kita, berusaha dan bertawakal. Tawakal tidak menafikan usaha, usaha tidak menafikan tawakal. Manusia diwajibkan untuk berusaha, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika ditimpa sakit, tetap diwajibkan untuk berusaha, berobat. Kata Rasulullah SAW, tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, wala tadawaw bil haram, namun jangan berobat dari yang haram atau dengan cara yang haram. Kemudian yang keempat, ma'asal muslimin, dalam menghadapi wabah penyakit atau virus corona atau yang semisal dengannya, atau dalam segala kondisi, jangan kita menyebarkan berita-berita hoaks ataupun yang tidak benar atau yang tidak ada dasarnya sama sekali. Karena ini merupakan pintu yang menyebabkan berbagai macam bentuk musibah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa berita, cross checklah. Antusibu qauman bijahalatin, karena dikhawatirkan akan menimpakan musibah kepada sekelompok orang dengan kejahilannya. Naudzubillah min dzalik. Ada musibah, namun kalau disebarkan berita-berita yang tidak benar, semakin menambah musibah-musibah tersebut. Ada ucapan yang indah dari seorang Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, la takunu ujulan buduran madzayi. Jangan kalian menjadi para provokator, orang-orang yang suka menyebar luaskan berita-berita bohong atau hal-hal yang tidak benar, dan jangan kalian tergesa-gesa menerimanya, dan jangan kalian menjadi benih-benih kejelekan. Naudzubillah min dzalik. Maka ma'asal muslimin, dalam Islam semuanya sudah diatur. Orang yang mau menyebarkan berita harus cross check, yang mau menerima berita harus cross check. Kalau tidak, akan mendapatkan dosa dan sanksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hada wa astaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin, yang kelima yang harus kita yakini, tidak ada satu musibah pun, entah penyakit, virus corona atau apapun namanya, tidak lain itu hanyalah salah satu akibat dari perbuatan dosa-dosa manusia. Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang mendolimi mereka, namun merekalah yang mendolimi diri mereka. Maka kewajiban setiap hamba, setiap muslim untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di balik musibah banyak hikmahnya. Di antara hikmah yang paling berharga di balik musibah tersebut,
untuk Allah mengetuk hati manusia agar dia kembali kepada tauhid, untuk dia mengesahkan Allah dalam ibadah, untuk dia menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab dosa-dosa manusia, agar Allah menimpakan sebagian dari dosa yang mereka perbuat, la'allahum yarji'un. Tujuannya agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, agar manusia ingat Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang menguasai segalanya. Maka kewajiban manusia untuk kembali ke ajaran Allah, kepada agama Allah, beribadah hanya kepada Allah, kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, virus corona atau virus-virus yang lain dari musibah-musibah dunia ini masih belum seberapa dibandingkan musibah dalam urusan agama. Orang terkena virus corona, kalau dia muslim bertauhid, insya Allah masih masuk surga. Tapi ada musibah yang lebih dahsyat daripada virus corona, yaitu musibah kesyirikan kepada Allah, kekufuran, kemunafikan, kebid'ahan, penyimpangan dalam agama. Kalau orang itu meskipun sehat walafiat, mati dalam keadaan menyembah kepada selain Allah, berbuat syirik kepada Allah, minta-minta kepada wali yang telah mati, kalau dia mati belum bertobat, syiriknya ini mengantarkan dia ke dalam api neraka kekal selama-lamanya. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga, tempatnya adalah api neraka. Maka ma'asyiral muslimin, betul harus kita perhatikan masalah musibah ini. Tapi ada yang lebih berbahaya, lebih ganas dari semua virus, yaitu tadi virus syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Makanya Rasul pernah berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibahku dalam urusan agamaku. Kalau musibah dalam urusan dunia banyak hikmah-hikmahnya. Di antaranya bisa menghapuskan dosa, bisa mendatangkan pahala, meningkatkan derajat hamba yang terkena musibah tersebut. Namun kalau musibah dalam urusan agama seperti syirik, malah sebaliknya, orang itu akan batal semua amal ibadahnya, tempatnya adalah api neraka kalau selama-lamanya. Maka seorang hamba harus betul-betul memahami hakikat seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala bentuk musibah dan malapetaka, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir adaka ad-din waj'al hadzal balada aminan wa sara biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.